Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tips kepada teman-teman tentang beberapa cara kesalahan seseorang dalam menabung. Eh, yang pertama, banyak ya dari kita yang masih eh, menabung itu dijadikan ajang untuk gengsi. Maksudnya apa? Ya, contoh, ada karyawan di tempat kerja, di tempat kerjanya dia adalah karyawan di sebuah rumah makan, di mana dia tinggal sehari-hari di rumah makan itu dan bekerja full time di rumah makan tersebut. Nah, setiap bulan gajinya nggak pernah diambil karena untuk makan, untuk kehidupan sehari dia masih cukup dari uang makan. Jadi sistemnya gini ya, di rumah makan tersebut tuh dia dapat uang makan dan juga dapat gaji bulanan. Nah, di mana gaji bulanannya itu hanya kalau nggak salah 1,5 juta, tapi uang makannya sekitar 30 sampai 50 ribu tergantung posisinya. Nah, teman saya ini cerita karyawan ini orangnya rajin dan segala macam, pokoknya bagus lah kerjanya, sehingga apa, uang makannya itu bisa menutupi buat kehidupan dia sehari-hari. Dia masih single, masih muda, dan juga attitude dan apa, dan juga untuk bekerjanya bagus di situ. Nah, setahun berlalu, dari lebaran ke lebaran tahun berikutnya, berarti udah 12 bulan. Gajinya dari 1,5 juta itu plus minus ada 18 juta diberikanlah oleh teman saya ini sebagai pemilik rumah makan itu kepada karyawan tersebut. Dimana setelah lebaran itu dia pulang kampung, dan betapa kagetnya si bos ini pas balik lagi ke sini sebulan kemudian, karena liburnya sebulan ya, dia minta waktunya ya, karena setahun full dia jarang libur. Pada saat habis lebaran dia minta libur plus minus 3 mingguan lah, hampir sebulan. Kagetnya kenapa? Karena uang 18 juta yang dia bawa ke kampung tiba-tiba hanya tersisa 500 ribu. Nah, ini yang saya maksud menabung karena gengsi. Nah, setelah ditelusuri, kenapa duitnya bisa habis dalam waktu 1 bulan? Karena yang pertama, Pak, skill keuangannya dia belum ada. Dia nggak tahu cara prioritas menggunakan uang tersebut. Sehingga apa? Pada saat dia megang uang banyak, dia berfoya-foya, traktir temennya katanya. Memang orang tua dia kasih juga, tapi lebih banyak uangnya itu untuk traktir teman-teman. Karena apa? Dia dipanggil bos, dia pingin dianggap jadi bos di kampung. Biarinlah di kota saya jadi orang susah, jadi apa namanya, babu, jadi cuman kerja di rumah makan ini. Tapi kalau saya pulang nanti, saya harus punya gengsi dong. Apa hasilnya? Saya pinginnya punya handphone canggih, punya apa namanya, bisa nraktir orang-orang, sehingga saya jadi bos di kampung gitu dalam waktu 1 bulan. Nah, sebulan kemudian duitnya 500 ribu nggak jadi apa-apa, cuman jadi makanan, traktir temennya, cuman jadi handphone, motor pun nggak punya gitu loh. Motornya begitu pulang ya pakai motor bosnya lagi buat belanja ke pasar segala macam. Sehingga apa, ini adalah kesalahan orang tersebut, di mana dia nabung setahun itu hanya untuk gengsi 1 bulan. Percuma kan kalau kayak gitu. Nah, itu adalah hal kesalahan orang dalam menabung. Kenapa dia nggak menginvestasikan uang tersebut misalkan menjadi tanah, atau misalkan dia investasi di kampung, beli kambing, beli ayam untuk dikelola orang di kampung, bisa juga kan. Jadi setahun dia kerja, seharusnya dia bisa investasi. Di kampung tuh banyak kok, bisa kita beli pohon terus kita tunggu sampai berapa tahun sehingga tuh, apa namanya, pohon tersebut bisa kita jual, itu juga bisa. Bisa juga dengan hewan-hewan ternak ya. Kalau tanah emang agak sulit, kalau hanya belasan juta, biasanya puluhan juta minimal untuk beli sawah atau beli tanah di kampung. Nah, terus yang kedua, kebanyakan kita beli beli gengsi bukan beli fungsi. Maksudnya apa? Misalkan kita punya uang untuk menunjukkan juga nih, misalkan ya kita setahun bekerja di kota, begitu kita pulang kampung, kalau kita pulang nggak bawa apa-apa, itu juga kadang-kadang jadi gunjingan juga di kampungan. Padahal apa, gunjingan itu adalah, kalau buat saya ya, itu adalah jadi motivasi kita untuk bisa menunjukkan beberapa tahun yang akan datang. Seharusnya lebih baik kalau kita punya uang itu kita investasikan aja, daripada kita pakai untuk hal-hal yang
biar kelihatan keren. Misalkan kayak tadi yang saya bilang, beli handphone yang baru, yang canggih. Yang kedua, bisa juga dengan biar nggak malu oleh tetangga di kampung, kita beli motor walaupun dengan cara kredit. Itu baik di kota maupun di desa sama aja ya. Motor itu harganya atau value-nya itu makin turun, sedangkan kalau kita kredit seharusnya kita bayar sekian, karena kita kredit bayar jadi sekian, padahal nilai aset itu bukan di sini tapi di sini, di bawahnya lagi. Harga motor itu misalnya 10 juta, kalau kredit bisa jadi 15 juta. Padahal kalau misalkan dijual suatu saat, value-nya atau nilainya itu hanya mungkin separuh dari 10 juta, mungkin hanya 6 juta, 5 juta. Gitu loh. Jadi jangan kita nabung keras setahun, misalkan setahun kita ngirit-ngirit, begitu kita punya duit kita pakai untuk membeli barang-barang yang aset itu yang nilainya turun, seperti kendaraan. Lebih baik, alangkah baiknya kalau misalnya kita punya duit berapa, misalkan 10 juta, 5 juta, kita beli aja motor tersebut dengan budget apa adanya, beli second aja. Kalau misalkan teman-teman beralasan second itu ribet, coba aja searching di YouTube, itu banyak kok gimana caranya untuk nyari motor yang bekas tapi bagus, banyak review-reviewnya begitu ya. Itu tips yang kedua. Yang ketiga, teman-teman masih nggak perhatiin, kadang-kadang kita membeli sesuatu itu tergantung dari apa kata orang. Jadi kalau misalnya kita udah punya kendaraan nih, motor udah kita miliki selama 3 tahun, dan itu mungkin dengan cara mencicil ya. Terus ada motor yang mereknya sama dengan keluaran terbaru, akhirnya karena tetangga juga beli, kita panas nih, sehingga kita beli juga. Padahal fungsi dari motor itu adalah membawa diri kita dari satu tempat ke tempat yang lain ya, bukannya untuk bukannya untuk gengsi-gengsian gitu loh. Kalau memang motor itu fungsinya cuma buat kita bekerja, misalkan ke pasar, kayak tadi orang tadi itu ya, dia cuma dari rumah makan ke pasar, itu nggak perlu juga beli motor yang kayak contoh motor sport, nggak perlu kan. Cukup beli motor bebek aja yang harga 2 juta, 3 juta, banyak kok yang udah cukup untuk untuk dipakai untuk membantu pekerjaan dia. Kalau misalnya beli motor sport itu bukan ke fungsi tapi lebih ke gengsi. Betul nggak sampai sini? Menurut teman-teman apakah ini benar? Kalau benar silahkan di like dulu video ini. Jangan lupa juga buat para penonton baru di like video saya ini. Semoga makin banyak orang yang tercerahkan, makin banyak orang yang terbantu dari video ini. Ditambah lagi kalau misalkan belinya dengan cara gini nih, banyak yang menurut saya ini pemikiran yang pemikiran investasi yang bodoh banget nih menurut saya ya. Mohon maaf kalau saya agak keras. Kadang ada yang dia untuk kehidupan sehari udah cukup, nah dia tapi karena masih ada uang lebih, akhirnya bukannya ditabung untuk investasi tapi dipakai untuk membeli kendaraan karena hobinya di kendaraan. Nah pada saat motor tersebut udah lunas 3 tahun kemudian misalkan, ada keluaran terbaru, bukan apa kata orang, tapi karena memang dia punya hobi di bidang tersebut, sehingga dia jual motor tersebut untuk bayar DP motor yang akan dia beli dengan keluaran terbaru itu. Sehingga untuk 3 tahun kemudian dia masih punya tanggungan cicilan. Nah, pada saat dia lagi butuh, misalkan lagi ada kebutuhan darurat, nanti biasanya orang-orang kayak gini ngeluh nih, waduh nggak punya duit ya, berarti harus cari tambahan nih. Padahal kalau dia nggak ngelakuin itu, dia punya tabungan sebenarnya. Tabungan apa? Tabungan dari uang cicilan yang tiap bulan dia bayar untuk motor tersebut. Padahal kalau dia nggak ganti motor, dia punya tabungan harusnya setiap bulan yang dia bisa sisihkan untuk kehidupan dia dan untuk dana darurat tersebut. Ini udah yang poin ketiga. Nah, poin yang keempat tuh adalah ini orang ini udah punya tabungan,
terus dia mau investasi tapi salah platform investasi. Nah, jadi saran aja buat teman-teman semua ya, kalau mau investasi itu kita harus tahu dulu platformnya seperti apa. Apakah itu untuk usaha? Karena di investasi itu ada yang namanya keuntungan besar, tapi kerugian juga risikonya besar. Jadi risiko besar, keuntungan besar ada. Ada juga yang risikonya kecil, tapi tapi keuntungannya juga kecil. Kayak gitu ya. Jadi kalau di dunia investasi itu ada yang untungnya besar, resikonya juga besar kalau misalkan rugi. Ada juga yang untungnya memang nggak besar, tapi resiko gagalnya juga kecil. Gitu ya teman-teman ya. Jadi harus belajar. Misalkan contohnya kita punya uang untuk diinvestasikan ke usaha teman kita. Nah, kalau kita nggak benar-benar kenal teman kita, bagaimana cara dia mengelola usaha, bagaimana caranya dia menyelesaikan masalah dalam usahanya, terus history dia dalam mengelola usaha itu kayak gimana? Apakah udah terbukti dia berpengalaman dan berhasil dalam usahanya? Apa belum? Ataukah dia hanya pengusaha yang hanya menghimpun dana investasi dari orang-orang, sehingga pada saat titiknya dia udah nggak bisa mengembalikan dana investasi tersebut, usaha tersebut valid dan duit kita nggak kembali. Sehingga apa ya, sama seperti yang kasus belakangan ini suka kelihatan ya, seperti investasi di yang kemarin tuh yang ada afiliator yang ketangkep. Itu kan awalnya didapat untung sedikit, akhirnya nambah dana. Begitu aplikasi tersebut nggak bisa ngasih keuntungan, ya udah divalidatin dan duit kita nggak bisa kembali. Bisa dituntut dengan cara perdata gitu loh, bukan dipidanakan. Karena di situ ada hal-hal yang bisa dikelabuhi dengan sisi hukum pidana maupun perdata. Jadi teman-teman hati-hati buat yang udah punya dana lebih tabungannya tapi itu mau diinvestasikan. Kita juga harus tetap belajar investasi ke platform yang mana, yang real maupun yang nggak real. Maksudnya nggak real tuh yang hanya program keuangan. Kalau yang real itu kan misalkan ke usaha, ke properti, ke emas. Nah, kayak contohnya properti itu kan capital gain atau pertumbuhan harganya itu juga cukup tinggi, tapi untuk penjualannya kalau kita lagi butuh dana itu juga nggak semudah itu kan menjual properti. Bentuknya nggak liquid gitu loh, nggak gampang cair. Nah, sedangkan emas walaupun pertumbuhannya sedikit, tapi kalau suatu saat kita butuh dana bisa cepat dicairkan pada hari itu juga. Ini aja yang saya bisa sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat. Semoga teman-teman merasa tercerahkan dan mendapatkan manfaat dari video saya ini. Dan untuk teman-teman yang merasa video seperti ini bermanfaat, silahkan di like, silahkan di komen untuk pengembangan video ini. Apabila ada kesalahan dari saya juga silahkan di komen. Terus untuk teman-teman yang merasa video ini sangat bermanfaat, silahkan di share ke sosial media teman-teman semua. Oke, terima kasih. Semoga hutang kita juga bisa segera terlunasi dengan rezeki yang barokah, yang bermanfaat, yang bisa memberikan ketenangan buat kita sekeluarga dan juga orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.